Kita berdoa sekali lagi sebelum kita masuk dalam acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan, kebebasan untuk membaca, untuk mempelajari, untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Khususnya melalui topik bukti bahwa Yesus adalah Allah. Dan kami masih tetap membahas Yohanes pasal 1 ayat 1, karena pembahasan ayat ini panjang sekali. Tuhan, kami mohon supaya sekali lagi Engkau hadir di sini di gereja maupun dimanapun ada orang yang mengikuti kebaktian ini, dan memimpin, mengarahkan, memberkati kami semua di dalam acara firman. Tolong yang mulai menyampaikan firman, berikan dia kekuatan, jasmani, pikiran, khususnya suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata, dan berikan apapun yang dia butuhkan supaya seluruh firman bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan biarlah semuanya dilengkapi dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena tanpa itu semua akan sia-sia. Tolong kami semua dalam mendengar, berikan keterbukaan dalam hati kami, berikan kesegaran, berikan konsentrasi yang baik dari awal dan akhir, dan berikan terang secukupnya supaya kami bisa mengerti. Dan setelah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang-orang yang masih belum percaya bahwa Yesus adalah Allah yang sungguh-sungguh, bukan Allah kecil seperti kepercayaan saksi Yehova, bukan Allah sekunder dan sebagainya, tapi Allah yang sungguh-sungguh setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Tuhan, biarlah semua bisa percaya. Dan bukan hanya percaya, tetapi juga memberitakan hal ini kepada orang-orang lain. Makalah maupun video YouTube, biarlah bisa tersebar sehingga argumentasi ini bisa juga tersebar dan digunakan oleh orang-orang lain. Apakah untuk menyebabkan dirinya sendiri beriman kepada Kristus atau meluruskan orang-orang lain yang tidak percaya pada doktrin yang termasuk doktrin dasar ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jadi ini tema ya, bukti-bukti bahwa Yesus adalah Allah. Waktu sesi yang pertama kita membahas Yesaya 9 ayat 5. Dan sesi yang kedua ini karena panjang, maka nanti akan ada, kemarin ada 2A, sekarang 2B, nanti minggu depan 2C dan sebagainya, sampai semuanya selesai. Dan kita membahas yang 1 ayat 1. Saya tidak tahu apakah saudara masih ingat pelajaran kemarin. Jadi saya akan mengingatkan bahwa kita membahas Yohanes 1 ayat 1 yang berbunyi pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam King James, at the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sebetulnya sama ya, pada mulanya adalah firman, cuma kalau Inggris bisa kelihatan bahwa ini bentuk lampau ya. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, yang menjadi masalah itu adalah kalau para saksi Yehova itu menggunakan bahasa Yunani-nya, maka kata Allah yang di sini, yang pertama ya, itu dalam bahasa Yunani-nya pantheon.
Ton itu definite artikel atau kata sandang tertentu. Jadi kalau mau diterjemahkan secara strict hurufiah, maka God ini mestinya the God. Tapi kata God yang kedua ini di sini adalah theos dan tidak menggunakan definite article atau kata sandang tertentu. Kalau ini menggunakan kata sandang tertentu, maka mestinya ho theos. Nah, karena ini tidak menggunakan kata sandang tertentu, maka para saksi Yehova menerjemahkan di dalam Alkitab mereka God. Kalau dalam New World Translation itu yang asli ya. Jadi aslinya Alkitab mereka itu dalam bahasa Inggris. Diterjemahkan suatu Allah dalam terjemahan dunia baru. Jadi sebetulnya nanti saudara akan lihat pada pelajaran-pelajaran belakangan penggunaan definite article atau tidak adanya definite article itu bukan masalah. Tapi itu mereka besar-besarkan. Jadi kalau God itu untuk Yesus. Allah kecil atau suatu Allah. Kalau the God itu untuk Bapa atau Yahweh atau mereka sebut Yehuwa. Nah sekarang dalam pelajaran ini kita akan melihat apakah argumentasi itu benar. Kenyataannya saudara, statement mereka bahwa kalau God itu menunjuk pada Yesus dan itu Allah kecil. Sedangkan kalau the God itu menunjuk kepada Allah besar atau Yahweh atau Yehuwa atau Bapa, itulah ya. Kenyataannya itu bertentangan dengan banyak sekali ayat Alkitab. Pada pelajaran ini akan saya pecah menjadi 2 poin C dan poin D. Poin C saya akan tunjukkan bahwa Yesus berulang kali disebut the God dalam Alkitab, dalam bahasa Yunania atau hotheos atau tuteu. Jangan terlalu pusingkan hotheos, tuteu, tadi ada tonteon. Itu hanya kalau sebagai subjek hotheos ya. Kalau ini berhubungan dengan kepemilikan tuteu, hotheon sebagai objek ya. Jadi tidak usah terlalu pusingkan, tapi itu sebetulnya diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris the God. Kalau Yesus berulang kali disebut the God, dalam banyak ayat nanti saya akan tunjukkan, padahal mereka mengatakan Yesus itu disebut God dalam Yohanes 1 ayat 1 itu 1C, dan itu menunjukkan dia Allah kecil. Lalu bagaimana dalam banyak ayat yang menyebut Yesus sebagai the God? Berarti Allah besar. Jadi kecil Allah besar. Serangan ini pasti memusingkan mereka. Dan bisa digunakan dalam berargumentasi. Saksi-saksi Yehova mengutip kata-kata dari suatu buletin atau seorang teolog Katolik yang bernama Karl Rahner. Tapi kan sudah saya bahas sedikit tentang dia pada kali yang lalu, yang mengatakan bahwa Yesus tidak pernah disebut hotheos atau the God. Kalau pengutipan ini benar, saya tidak bisa pastikan pengutipan oleh saksi Yehova dari Karl Rahner ini benar atau tidak. Karena saksi Yehova ini terkenal kalau seringkali mengutip secara curang, sehingga tidak cocok dengan sumber kutipan. Karena itu saya katakan kalau pengutipan ini benar,
maka kata-kata ini bodoh. Kata-kata bahwa Yesus tidak pernah disebut Theos atau the God itu bodoh. Tetapi kebodohan seperti ini banyak sekali. Karena bukan hanya buletin atau teolog itu saja yang menyatakan kata-kata bodoh itu. Tidak peduli betapa banyak orang yang mengatakan kata-kata itu. Tetapi kata-kata itu bukan cuma bodoh, tapi juga salah. Karena dalam Alkitab ada 7 atau 8 ayat yang secara eksplisit menyebut Yesus dengan sebutan Allah, dan dalam bahasa Yunani yang menggunakan definite article atau kata sandang tertentu, sehingga secara hurufiah kalau mau terjemahkan strict seharusnya diterjemahkan the God. Memang biasanya biarpun secara strict harus the God, dalam bahasa Inggris cuma terjemahkan God, karena kalau dikasih the kalimatnya jadi aneh, tidak karuan. Tapi dilihat dari sudut pandang Yunaninya, definite artikelnya memang ada. Saya berikan catatannya, mengapa saya katakan 7 atau 8 ayat? Karena satu ayat itu tidak pasti. Yaitu 2 Tesalonika 1 ayat 12. Mengapa tidak pasti? Karena ayat ini diperdebatkan terjemahannya. Kalau ayat itu dihitung, maka ada 8 ayat yang menyatakan bahwa Yesus adalah the God. Kalau ayat itu tidak dihitung, ada 7 ayat yang menyatakan Yesus sebagai the God. Saudara, ayat-ayat itu adalah ini. Yang pertama, saudara, Thomas waktu tidak percaya Yesus bangkit dan sebagainya, kalau tidak cocokkan jari dan sebagainya, Yesus menampakkan diri, cocokkan jari dan macam-macam. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Dalam bahasa Yunani digunakan Theos untuk kata Allah ini. Mari kita lihat ya. Yohanes 20 ayat 28. Theos ya. Coba kita lihat di sini. Nah, ini Theos. Mu itu my. Ya. Lah makanya tidak mungkin diterus my the God atau the my God, karena karu-karuan. Tetap dalam bahasa Inggris the-nya dibuang. Tapi kita lihat dalam bahasa Yunani adalah Theos. Ya. Sekarang poin kedua, Kisah 20-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah. Kata anak ini harus dihapus, tidak pernah ada ini. Gak tahu muncul dari mana. Yang diperoleh dengan darahnya sendiri. Jadi ayat ini salah terjemahan. Kata anak yang saya coret itu sebetulnya tidak ada. Dengan demikian katanya, nya ini ya. Jelas menunjuk pada kata Allah. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya, baiknya yang di sini maupun nya yang di sini, menunjuk pada kata Allah ini. Dan sekaligus kata itu pasti menunjuk pada Yesus. Karena adanya kata darah. Darahnya. Ya. Kalau menunjuk pada bapaknya itu, bapak mana ada darah, dia tidak pernah jadi manusia kok. Kecuali soal percaya ajaran Tabilenisme. Bapak tidak pernah menjadi manusia. Anak saja yang menjadi manusia. Jadi karena ada darahnya, maka jelas ayat itu menunjuk kepada Yesus, atau kata itu menunjuk kepada Yesus. Karena itu jelas bahwa ayat ini menyatakan Yesus sebagai Allah. Bandingkan dengan terjemahan King James di bawah ini. Karena perhatikanlah dirimu sendiri.
dan seluruh kawanan. Di atas mana Roh Kudus telah menjadikan kamu penilik untuk memberi makan gereja Allah yang telah dibelinya dengan darahnya sendiri. Berarti kan kata anak tidak ada ya. Darahnya dia langsung nih darahnya, tapi ini darah anaknya. Saya pikir Alkitab Indonesia ini sok pinter. Pikirnya Allah tidak punya darah, jadi langsung dikasih tambahan anak gitu ya, untuk memperbaiki, tapi justru membuat ayat ini jadi salah terjemahan. Jadi kacau terjemahannya. Saya berikan catatan NIV dan NASB menerjemahkan seperti King James. RSV menerjemahkan seperti Kitab Suci Indonesia. Tetapi pada catatan kakinya memberikan terjemahan seperti King James, NIV, dan NASB. Sekarang saya berikan komentar dari B.B. Warfield, seorang ahli teologi reform. Sekalipun Allah tidak mempunyai darah, tetapi Yesus Kristus yang adalah Allah yang menjadi manusia ya, mempunyai darah, karena ia juga adalah manusia. Karena itu, ia dengan benar bisa berbicara pada waktu berbicara tentang Yesus Kristus, tentang darahnya sebagai darah Allah. Nah, kata Allah itu dalam bahasa Yunani-nya Theou. Ya, kalau tadi itu Theos, yang di sini Theou. Mari kita lihat Kisah Rasul 20 ayat 28. Jadi saya membuktikan semua. Saya tidak asal ngomong. Kata Allah. Ya, Theos. Ini ya. Theou. Di sini memang ada terjemahan yang berbeda. Untuk kata Allah ini ada yang menggunakan kurios, jadi kuriu, ya. Tapi ini Theou, jadi sebetulnya the God, ya. Ini Church of God. Karena ini kepemilikan maka Theou, ya. Sekarang kita lanjutkan dengan Titus 2 ayat yang ke-13, poin ketiga. Dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang kata maha itu tidak ada ya. Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yang saya berikan tanda kurung. Tanda kurung ini dari saya. Ya, sebetulnya tidak ada dalam ayatnya tentu saja. Makanya tanda kurung dari saya. Jadi di sini saudara, Yesus disebut dengan istilah Allah yang besar dan juru selamat kita. Juru selamat kitanya tidak saya gubris untuk saat ini karena itu bukan tujuan saya. Tapi Allah yang besar ini, mari kita lihat Titus 2 ayat yang ke-13. Ya, hanya great God yang tidak ada maha besar, tidak tahu dari mana. God, Theos. Ini ya, itu Megalu, Theou. Megalu ini besar, ya. The great God, ya. Saya bisa menekankan tu dan Theou. Tu definite artikelnya, Theou, karena ini kepemilikannya. Sekarang saudara, poin keempat, Ibrani 1 ayat 8. Tapi tentang
Tentang ini kalau King James diterjemahkan kepada, dan itu lebih cocok ya. Kepada anak ia berkata, takhtamu ya Allah, ini bentuk sapaan. Tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaan adalah tongkat kebenaran. Ya Allah, kata Yunaninya ho theos. Mari kita lihat Ibrani 1 ayat yang ke-8. Thy throne, O God, theos ya. Ini ya. Oh, ini definite artikelnya. Ini theos, God. Tentunya the God ya. Sekarang saya teruskan poin kelima. 2 Petrus 1 ayat 1. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan laki-laki tanda kurung dari saya, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus ini disebut dengan istilah Allah maupun Juru Selamat kita. Allah dan Juru Selamat kita dalam tanda kurung. NASB menerjemahkan by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. Oleh kebenaran Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi di sini Yesus disebut dengan istilah Allah dan Juru Selamat kita. Yang saya tekankan untuk Allahnya ini. Dan dalam Yunani, laki-laki TU. Mari kita lihat 2 Petrus 1 ayat 1. Ini ya. God. Mari kita lihat. To definite article ya, the TU, karena berhubungan dengan kepemilikan genitif ya. Kasus case, genitive case ya. Sekarang yang ke-6. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, kata Allah ini yang saya soroti dalam bahasa Yunani, theos, ada definite artikelnya. 1 Yohanes 5 ayat 20. Dia adalah Allah yang benar. Ya. This is the true God, theos. Ini Aletinos ini true ini ya. Jadi the true God, God theos, ini kata sifatnya tidak usah dipedulikan karena penekanan saya hanya menunjukkan the God ya. Sekarang poin ke-7, Wahyu 1 ayat 7 dan ayat 8. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, ya amin. Aku adalah Alfa Omega, firman Tuhan Allah. Ini jelas bicara tentang Yesus ya. Karena ayat 5, 6, 7 ini bicara Yesus. Ayat 9 dan seterusnya bicara Yesus. Tidak bisa ayat 8 ini bukan bicara Yesus. Jadi aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Yesus disebut Allah yang ada dan yang sudah ada dan akan datang, yang maha kuasa. Kata Allahnya, theos. Kita lihat Wahyu 1 ayat yang ke-8.
Ini juga rupanya ada perbedaan terjemahannya. Said the Lord, dari kata Tuhan dan kata Allahnya. Tapi kalau yang lain-lain ini says the Lord God, ya. Semua Lord God. Coba kita lihat NASB, God-nya Theos, ya. Nah ini Theos, seventh article. Ya, jadi ini sudah 7 ayat. Sekarang ayat yang ke-8 ini yang saya tadi katakan diperdebatkan terjemahannya. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-12. Sekarang nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia, berkasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. NIV memberikan catatan kaki yang memberikan terjemahan alternatif, yaitu Our God and Lord Jesus Christ. Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita mau memilih terjemahan ini, maka berarti Yesus, adanya tanda koma ini berarti Yesus Kristus disebut Allah dan Tuhan kita. Tapi kalau mau pilih terjemahan seperti ini, Allah kitanya itu sendiri dan Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada 2 pribadi, berarti Yesus cuma disebut Tuhan tapi tidak disebut Allah. Jadi ini perbedaan terjemahan ini membuat saya tidak bisa pastikan di sini Yesus disebut Allah atau tidak. Tapi kalau memang mau mengikuti terjemahan dari NIV, Our God and Lord, Jesus Christ, maka berarti Yesus disebut Allah maupun disebut Tuhan juga. Coba kita lihat dalam 2 Tesalonika 1 ayat 12 ya. Allahnya ini TU, tapi kita lihat terjemahan kitab suci bahasa Inggris yang lain ya. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-12. According to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Kalau ini King James terjemahannya seperti Indonesia, jadi Yesus tidak disebut God tetapi hanya Lord ya. Jadi ini God-nya sendiri, ini Lord-nya sendiri ya. RSV juga sama seperti itu. Nah, tapi NIV ini according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Yang tadi ini apa? Our God and Lord. Kok lain NIV-nya? Nggak ngerti punya saya kok bisa ada komanya di sini. Sebentar saudara ya. Ini NIV ini soalnya ada 2 versi NIV. 2 Tesalonika 1 ayat 12. Saya salah tulis kalau begitu. Bukan memang NIV ya seperti ini. Tapi dalam catatan kakinya, dia memberikan terjemahan yang seperti ini. Ya, oh ya ini saya tulis ya. NIV memberikan catatan kakinya yang memberikan terjemahan alternatif. Ya, jadi kalau yang NIV biasa, dia menerjemahkan sama seperti yang lain. Tapi kalau pada catatan kaki, dia memberikan terjemahan yang berbeda. Nah, jadi kelihatannya semua memberikan terjemahan yang sama seperti Alkitab Indonesia dan King James. Dalam terjemahan ini kalau mau pakai yang catatan kaki NIV, Yesus disebut Allah maupun Tuhan. Kita lihat kalau
Ini TU, ya. Tapi anggap saja ini tidak perlu lah ya. Karena semua Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan seperti Indonesia. Berarti di sini ada dua pribadi. Pertama adalah Allah kita, yang kedua adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi dia tidak disebut dengan sebutan Allah. Kalaupun ini tidak kita anggap, maka kita tetap punya 7 ayat di atas yang secara jelas menyebut Yesus dengan sebutan The God. Ini akan saya bahas belakangan. Ya, buku saya, kalau buku tertulis saya itu buku jilid 2. Nah, ke-7 atau 8 ayatnya secara eksplisit menyebut Yesus sebagai Allah. Dan dalam ke-7 8 ayat ini, kata Allah dalam bahasa Yunani yang menggunakan definite article. Kata to dan ho adalah definite article atau kata sandang tertentu. Kan itu jelaslah bahwa dalam ke-7 atau ke-8 ayat di atas, kita tidak bisa menerjemahkan God. Tapi secara hurufiah, kalau mau terjemahan straight, seharusnya terjemahkan the God. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jangan bingung, kadang-kadang TU, kadang-kadang teos, kadang-kadang teon. Kalau sebagai subjek, kasus nominatif, teos. Kalau ini genitif, maka TU. Kalau sebagai objek, teon. Itu berbeda-beda ya. Jadi sama seperti dalam bahasa Inggris ya. Kalau sebagai subjek, he. Sebagai objek, itu him. Kalau berurusan dengan kepunyaan, his. Jadi ini sesuai dengan posisinya dalam kalimat bisa berubah-ubah. Cuma dalam bahasa Inggris itu yang berubah-ubah hanya kata ganti orang seperti begini. We menjadi us, menjadi our. I menjadi me, menjadi my. Tapi kalau dalam bahasa Yunani, bukan hanya kata ganti orang yang bisa berubah seperti itu. Tapi setiap kata benda, dan bahkan nama orang, juga kata Allah, Tuhan, dan sebagainya. Semuanya berubah-ubah sesuai dengan posisinya atau letaknya dalam kalimat. Dan definite article atau kata sandang tertentunya pun berubah-ubah mengikuti perubahan dari kata-kata tersebut. Jadi jangan misalnya mengatakan hoteon atau hoteu. Kalau TU, tu TU. Kalau teon, ton teon. Kalau teos, ho teos. Jadi kata sandangnya mengikuti perubahan dari katanya di dalam dimanapun. Nama orang juga berubah. Yesus itu kan nama. Kadang-kadang disebut Yesus. Kadang-kadang Yesun kalau sebagai subjek, atau sebagai objek. Kadang-kadang Yesu kalau berurusan dengan kepemilikan. Jadi ini tidak usah dipersoalkan, ini hanya persoalan gramatika bahasa Yunani. Sekarang saudara kembali pada argumentasi melawan saksi Yehova. Kalau Yohanes 1 ayat 1c diterjemahkan the word was a God. Firman itu adalah suatu Allah. Seperti dalam terjemahan New World Translation dan terjemahan Dunia Baru. Alkitabnya saksi Yehova. Itu akan bertentangan dengan ke-7 atau 8 ayat di atas. Bagaimana mungkin Alkitab itu tabrakan sedemikian rupa? Di bagian yang satu menyebut Yesus sebagai God. Dan di bagian-bagian yang lain menyebut Yesus sebagai the God. Saya ingin mengingatkan akan hukum penafsiran dari saksi Yehova yang mengatakan, ini sudah saya berikan tempo hari, tapi saya gunakan bahan mereka nabrak diri mereka sendiri. Jadi mereka tidak bisa berkelit. Mau yang sana yang salah atau yang ini salah. Dua-dua dari mereka. Ini kata-kata dari hukum penafsiran mereka. Dua hal dapat membantu kita mengerti Alkitab dengan benar. Pertama, pertimbangan ikatan kalimat atau ayat-ayat sekitarnya dari suatu pernyataan. Kalau kita menggunakan, saya lebih senang menggunakan konteks ya. Perhatikan konteks. Kemudian bandingkan ayat-ayat dengan pernyataan-pernyataan lain dalam Alkitab yang membahas pokok yang sama.
Jadi harus bandingkan dengan semua dalam Alkitab yang memang ada hubungannya. Kalau tidak ada hubungannya, ya tentu tidak usah dibahas. Dengan cara demikian kita membiarkan firman Allah sendiri membimbing pikiran kita, dan penafsirannya bukan dari kita sendiri, tetapi dari Alkitab. Itulah cara yang dipakai dalam publikasi Watchtower. Dan ini jelas omong kosong, karena kalau demikian, kalau memang ini benar kata-kata ini, mereka tidak akan menerjemahkan Yohanes 1 ayat 1c, the word was a God. Firman itu adalah suatu Allah. Nabrak dengan 7 ayat sedikitnya atau 8. Kenapa mereka bisa terjemahkan a God? Mengapa teori yang bagus ini tidak mereka terapkan dalam penerjemahan atau penafsiran dari Yohanes 1 ayat 1c ini? Mengapa mereka menerjemahkan atau menafsirkan Yohanes 1 ayat 1c ini sedemikian rupa? Sekarang menyatakan Yesus sebagai God atau suatu Allah. Dan dengan demikian bertentangan dengan 7 atau 8 ayat lain dalam Alkitab yang menunjukkan Yesus sebagai the God. Mengapa mereka menganggap Yesus sebagai ciptaan pertama dari Allah? Padahal dalam konteksnya, yaitu Yohanes 1 ayat 3, dia dinyatakan sebagai pencipta segala sesuatu. Ayat 1 terus telah bicara tentang firman, yaitu logos ya. Ayat 3-nya bilang apa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Dia adalah pencipta. Tapi saksi Yehova menggunakan ayat lain, dia adalah ciptaan pertama dari Bapa. Laki-laki nabrak. Laki-laki hukum penafsiran yang begitu bagus itu tidak mereka gunakan, tapi mereka langgar habis-habisan. Kita terus dengan poin C, yang menunjukkan Yesus dengan istilah the God. Sekarang kita membahas kata-kata mereka. Kalau disebut the God, maka itu berarti menunjuk kepada Allah yang sungguh-sungguh, atau Yahweh atau Bapa. Ya, coba kita lihat lagi Yohanes 1 ayat 1 ya. Jadi di sini firman itu bersama-sama Allah, kata Allah yang pertama ya. The word was with God, ini theos. Ya. Ini Kaihologos dan prostonteon. Ini pakai definite article. Jadi kata God, ini God yang pertama ini pakai definite article. Karena pakai definite article, the God, maka mereka katakan itu menunjuk kepada Bapa atau kepada Yahweh. Sampai sekarang saya ingin menunjukkan, saudara, hal-hal yang tabrakan frontal, dan ayatnya di sini banyak sekali, bahwa Allah atau Bapa atau Yahweh atau Yehuwa itu di dalam banyak ayat terjemahan bahasa Inggris disebut God. Tidak bisa dalam bahasa Yunani, karena dalam bahasa Yunani tidak ada indefinite article. Kalau definite article itu the, tapi kalau indefinite article atau n, ya. Jadi tidak bisa. Kalau dilihat Yunani-nya tidak pernah ada indefinite article, memang tidak punya. Hanya ada definite article. Jadi di sini saya harus menggunakan bahasa Inggris, dan Bapa disebut God atau suatu Allah dalam beberapa ayat versi King James, RSV, NIV maupun New World Translation. Mari kita lihat ya. Pertama, Kejadian 16 ayat 13b. Saya tidak bisa menggunakan terjemahan Indonesia karena semua tidak ada pakai kata suatu Allah gitu ya. God-nya, E-nya tidak digunakan. Dalam bahasa Indonesia cuma diterjemahkan Allah.
Tapi dalam bahasa Inggris, saudara, Kejadian 16 ayat 13b, terjemahan dari RSV, Thou art a God of seeing. Engkau adalah seorang atau suatu Allah yang melihat. New World Translation ini terjemahan dari Saksi Yehova ya. Maaf, Alkitab asli Saksi Yehova. You are a God of sight. Engkau adalah seorang atau suatu Allah yang melihat. Terjemahan Dunia Baru, Allah yang melihat. Memang kenapa di sini tidak pakai suatu? Kenapa dalam Yohanes 1 ayat 1c terjemahan Dunia Baru menerjemahkan suatu Allah? Ini New World Translation-nya a God. Ini menyimpang, saudara, dari terjemahan dari NWT-nya. Ini mestinya suatu Allah kalau mau mengikuti terjemahan dari bahasa asli Alkitab mereka. Bahasa aslinya Inggris. Jadi di sini terjemahan Dunia Baru menyimpang dari NWT. Karena kalau memang mau menuruti seharusnya TTP menerjemahkan seorang atau suatu Allah yang melihat. Tapi saya tekankan NWT menggunakan ego. Padahal ini jelas-jelas dilihat dari kalimatnya menunjuk kepada Allah sungguh-sungguh. Bukan menunjuk Yesus. Disebut God. Katanya kalau God itu Allah kecil. Tapi di sini dia sendiri menerjemahkan God menunjuk kepada God yang sungguh-sungguh. Kalau enggak menunjuk God yang sungguh-sungguh, ini akan ditulis dengan huruf kecil sama mereka begini. Tapi kenyataannya tidak. Itu dengan G huruf besar. Kenapa God mereka terima menunjuk pada Bapa? Ya, dan ini terus dilakukan oleh TDP terhadap semua ayat di bawah ini, di mana NWT menggunakan kata-kata God untuk Allah atau Bapa atau Yahweh. Sekarang mari kita lihat Ulangan 32 ayat 4b versi King James. For all his ways are judgment, a God of truth and without iniquity. Karena semua jalannya adalah adil, suatu atau seorang Allah dari kebenaran tanpa kesalahan. Sekarang lihat terjemahan NWT. For all his ways are justice, a God of faithfulness, with whom there's no injustice. Karena semua jalannya adalah keadilan, seorang atau suatu Allah dari kesetiaan. Pada siapa tidak ada ketidakadilan. Mengapa mereka mau terjemahkan God? Katanya kalau God itu Allah kecil menunjuk pada Yesus, padahal ini kalimatnya jelas menunjuk pada Allah besar, menunjuk pada Yahweh. TTP laki-laki menyimpang menerjemahkan Allah tanpa kata suatu atau seorang di mukanya. Yang ketiga, saudara, 1-2 ayat yang ketiga B versi King James. Let not arrogancy come out of your mouth, for the Lord is a God of knowledge. Janganlah kecongkaan atau kearoganan keluar dari mulutmu, karena Tuhan adalah seorang atau suatu Allah dari pengetahuan. Laki-laki ini Bapak disebut God, ya. NWT, let nothing go forth unrestrained from your mouth, for a God of knowledge Jehovah is. Janganlah apapun keluar tanpa dikekang dari mulutmu, karena Yehova adalah seorang atau suatu Allah dari pengetahuan. Nah, TDP menerjemahkan Yehuwa adalah Allah pengetahuan. Laki-laki tidak pakai kata seorang atau sesuatu. Mengapa dalam Yohanes 1 ayat 1c dia pakai suatu Allah? Tapi poinnya NWT pun menggunakan God untuk Allah yang sungguh-sungguh. Nah, tadi katanya dalam Yohanes 1 ayat 1c kalau God itu Allah kecil, itu untuk Yesus. Ya, tabrakan semua omongan mereka, saudara. Poin keempat,
1 Samuel 17 ayat 46b King James, that all the earth may know that there is a God in Israel. Supaya seluruh bumi tahu bahwa ada suatu atau seorang Allah di Israel. Sekarang terjemahan dari NWT. And people of all the earth will know that there exists a God belonging to Israel. Dan bangsa-bangsa dari seluruh bumi akan tahu bahwa ada seorang atau suatu Allah kepunyaan Israel. TDP-nya nyimbang lagi, ada Allah bagi Israel. Sekarang poin kelima, Nehemia 9 ayat 17b King James, but thou art a God ready to pardon, gracious and merciful. Tapi engkau adalah seorang atau suatu Allah yang siap untuk mengampuni, penuh kasih karunia dan belas kasihan. Sekarang NWT, but you are a God of acts of forgiveness, gracious and merciful. Tapi engkau adalah seorang atau suatu Allah dari tindakan pengampunan, penuh kasih karunia dan belas kasihan. TDB, engkau adalah Allah yang mengampuni. Laki-laki di sini God, di sini Allah dan bukan suatu Allah. Kenapa digunakan God pada menurut Allah besar? Karena poin yang ke-6, Mazmur 5 ayat 5a. Kalau dalam bahasa Inggris Mazmur 5 ayat 4a. Ya, Mazmur, Ayub dan pakainya kadang-kadang beda 1 atau 2 ayat bahkan lebih. For thou art not a God that hath pleasure and wickedness. Karena engkau bukanlah seorang atau suatu Allah yang senang dengan kejahatan. Terjemahan NWT, for you are not a God taking delight in wickedness. Karena engkau bukanlah seorang atau suatu Allah yang senang dengan kejahatan. TDB, karena engkau bukanlah Allah yang senang dengan kefasikan. Laki-laki bukan suatu Allah. Laki-laki ini God, menuju pada Allah besar. Ya. Poin ke-7, Mazmur 58 ayat 12b. Kalau dalam King James ayat 11b, verily he is a God that judgeth in the earth. Sesungguhnya ia adalah seorang atau suatu Allah yang menghakimi di bumi. A God, ya. And with it, surely there exists a God that is judging in the earth. Pastilah ada seorang atau suatu Allah yang sedang menghakimi di bumi. Mengapa pakai kata a God pada menyebut Allah besar? TDB, sesungguhnya ada Allah yang bertindak sebagai hakim di bumi. Karena poin ke-8, Mazmur 68 ayat 21a. Kalau NIV, bahasa Inggris pokoknya ayat 20a. Our God is a God who saves. Allah kita adalah seorang atau suatu Allah yang menyelamatkan. And the true God is for us a God of saving acts. Allah yang benar bagi kita adalah seorang atau suatu Allah dari tindakan-tindakan penyelamatan. TDB, bagi kita, Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan. Kan poin ke-9. Mazmur 86 ayat 15a versi King James. But thou, O Lord, art a God full of compassion. Tetapi engkau, ya Tuhan, adalah seorang atau suatu Allah yang penuh perasaan simpati atau belas kasihan. NWT, but you, O Jehovah, are a God, merciful and gracious. Tapi engkau, ya Yehovah atau Yehuwa, adalah seorang atau suatu Allah yang penuh belas kasihan dan kasih karunia. God lah ya. Tapi daripada Allah besar. TDP, tetapi engkau, oh Yehuwa, adalah Allah yang berbelas kasihan dan murah hati. Sekarang yang ke-10. Mazmur 99 ayat 8 versi King James. Thou answer them, O Lord, our God, thou was a God that forgave us them. Engkau menjawab mereka, ya Tuhan Allah kami,
Engkau adalah seorang atau suatu Allah yang mengampuni mereka. NWT, O Jehovah our God, you yourself answered them. A God granting pardon, you prove to be to them. Ya Yehova atau Yehuwa, Allah kami, Engkau sendiri menjawab mereka. Engkau terbukti sebagai seorang atau suatu Allah yang mengampuni bagi mereka. TDP, bagi mereka, Engkaulah Allah yang mengaruniakan pengampunan. Laki-laki ini Allah, tapi ini God. Poin 11. Yesaya 30 ayat 18b, versi King James. For the Lord is a God of judgment. Karena Tuhan adalah seorang atau suatu Allah dari penghakiman. NWT, for Jehovah is a God of judgment. Karena Yehova adalah suatu atau seorang Allah penghakiman. TDP, karena Yehova adalah Allah keadilan. Judgment ini penghakiman mestinya. Mengapa dia terjemahkan di sini keadilan, saya tidak tahu. Tapi itu bukan urusan saya saat ini. Dia terjemahkan God, Allah, bukan satu Allah. Dan ini God menuju pada Allah besar. Kenapa bertentangan dengan tafsiran dia tentang Yohanes 1 ayat 1c? Karena God, maka Yesus itu Allah kecil. Poin ke-12, Yesaya 45 ayat 15, King James. Verily thou art a God that hidest thyself, O God of Israel, the Savior. Sesungguhnya engkau adalah seorang atau suatu Allah yang menyembunyikan dirimu sendiri, ya Allah Israel, sang juru selamat. New World Translation, truly you are a God keeping yourself concealed, the God of Israel, a Savior. Sesungguhnya engkau adalah seorang atau suatu Allah yang menjaga dirimu sendiri tersembunyi, sang Allah Israel, seorang juru selamat. Laki-laki kali kata God, TDP, engkaulah Allah yang tetap membuat dirimu tersembunyi. Sekarang poin ke-13, versi King James. Am I a God at hand, said the Lord, and not a God afar off? Apakah aku adalah seorang atau suatu Allah yang dekat, kata Tuhan, dan bukan seorang Allah, seorang atau suatu Allah yang jauh? NWT, am I a God nearby as the utterance of Jehovah and not a God far away? Apakah aku seorang atau suatu Allah yang dekat, adalah ucapan dari Yehova, dan bukan seorang atau suatu Allah yang jauh? TDP, apakah aku hanya Allah yang dekat, demikianlah ucapan Yehova, dan bukan Allah yang jauh? 14, Yeremia 51-56b, versi NIV. For the Lord is a God of retribution. He will repay in full. Karena Tuhan adalah seorang atau satu Allah pembalasan. Ia akan membalas dan membayar kembali dengan penuh. Sekarang NWT. For Jehovah is a God of recompenses. Without fail, he will repay. Karena Jehovah adalah seorang atau suatu Allah pembalasan. Tanpa gagal, ia akan membayar kembali. TTB, sebab Yehuwa adalah Allah pembalasan. Karena poin 15, Daniel 2:28a dan 47b versi King James. But there is a God in heaven that revealeth secrets. Your God is a God of gods. Tetapi ada seorang atau suatu Allah di surga yang menyatakan rahasia-rahasia. Allahmu adalah seorang atau suatu Allah dari Allah-Allah. Allah dari Allah-Allah. Jelas yang ini Allah besar. Lah yang ini berhala-berhala atau dewa-dewa. Ya. NWT. However, there exists a God in the heavens who is a revealer of secrets. Ayat 47b.
The God of you man is a God of gods. Perhatikan ya, ini huruf besar G-nya, tapi ini huruf kecil. Terjemahnya, tetapi ada seorang tertutup Allah di surga, yang ada seorang yang menyatakan rahasia-rahasia. Allahmu, orang-orang adalah seorang atau suatu Allah dari Allah-Allah. Lalu TDP, ada Allah penyingkap rahasia. Allahmu adalah Allah segala Allah. Laki-laki besar, ini kecil. Sekarang poin ke-16. Mika 7 ayat 18 versi King James. Who is a God like unto thee? Siapa yang adalah seorang tertutup Allah seperti engkau? NWT. Who is a God like you? Siapa yang adalah seorang tertutup Allah seperti engkau? TDP. Siapakah Allah seperti engkau? Lalu poin ke-17, Markus 12 ayat 27 dan Lukas 20 ayat 38. Ini dua ayat yang kelihatannya paralel. Saya tidak perlu tuliskan keduanya. Saya tuliskan Lukas 20 ayat 38 versi King James saja ya. For he is not a God of the dead, but of the living. For all live unto him. Karena ia bukanlah suatu Allah dari orang mati, tapi dari orang hidup, karena semua hidup bagi dia. Semua ini mau ditambah semua orang juga bisa, karena kata all itu jelas menunjuk pada semua orang. Ya. Sekarang versinya New World Translation, Lukas 20:38. He is a God not of the dead, but of the living, for they are all living to him. Ia bukanlah suatu Allah dari suatu atau seorang ya. Dari orang mati, tetapi dari orang hidup, karena mereka semua hidup bagi dia. Saya berikan catatannya. Poin A, kata Yunani yang dipakai adalah theos, tanpa kata sandang tertentu. Dan Markus 12 ayat 27 itu juga demikian. Nanti kita lihat ya, ini kan dua ayat ya. Tapi yang saya tuliskan di sini cuma Lukasnya. Nah, kata Yunani yang dipakai adalah theos, tanpa kata sandang tertentu. Markus 12 ayat 27 juga demikian. Dan di sana NWT juga menerjemahkan a God atau suatu Allah. Sekarang kita lihat dulu ayatnya saja ya. Lukas 20 ayat 38 ya. Lukas 20 ayat 38. God ya. Coba lihat Yunani ya. Theos ya. Tidak ada definite artikel. Jadi bukan ditulis theos. Katanya dia dalam Yohanes 1 ayat 1c, kalau tidak ada definite artikelnya diterjemahkan God. Ya. Di sini tidak ada definite artikelnya dan dia memang terjemahkan God. Tapi kok ini menunjuk pada Allah besar? Kok Yohanes 1 ayat 1c menunjuk pada Yesus dan itu Allah kecil? Mari kita lihat Markus 12 ayat 27. Kalau Inggris menterjemahkan the God ya. Tapi yang lain cuma God, God, God. Ini ada yang the God ya. Ini hanya theos ya. Tidak ada hotheos di sini. Punya tidak ada. Jadi ini laki-laki bukan ayat yang menggunakan definite article dan memang diterjemahkan God oleh NWT. Tapi tetap biarpun diterjemahkan God, ini daripada Allah besar.
Karena kalau Allah kecil, ini mereka tulis begini. Kalau mereka tulis begini, G huruf besar, juga bisa dibandingkan dengan terjemahan dunia baru nanti poin B-nya. Ya. Kalau mereka tulis G huruf besar, God, G huruf besar, Allah, A huruf besar, itu A besar. Padahal di situ tanpa definite article. Begitu tidak konsistennya mereka dalam menerjemahkan. Begitu tidak konsistennya mereka dalam menafsirkan. Jika Yohanes 1 ayat 1, the word was a God, karena tidak ada definite article, dan a God itu katanya Allah kecil. Tapi di sini, a God sama-sama tidak punya definite article. Dan dua ayat dalam Lukas maupun dalam Markus paralel. Mengapa diterjemahkan ego tapi menunjukkan Allah besar? Poin B, baik dalam Markus 12 ayat 27 maupun Lukas 20 ayat 38, TBB menyimpang dari NWT karena TBB tidak menerjemahkan ego ini sebagai suatu Allah atau seorang Allah, tetapi hanya sekedar sebagai Allah. Kalau saya berikan kutipan kata-kata Robert M. Bauman Jr. Mengejutkan secara khusus adalah Markus 12 ayat 27 dan Lukas 20 ayat 38, teks-teks yang paralel di mana Yesus menyebut Allah yang benar sebagai suatu Allah. Maka Yehova adalah suatu Allah menurut terjemahan dari saksi-saksi Yehova sendiri. Kita lihat konyolnya mereka. Tapi ternyata dalam ayat paralelnya dalam Injil Matius. Dari tadi dua ayat itu Markus dan Lukas. Nah sekarang ternyata masih ada satu ayat lagi paralelnya dalam Injil Matius, yaitu Matius 22 ayat 32. Dalam bahasa Yunani digunakan definite article atau kata standar tertentu di depan kata theos. Jadi dituliskan theos. Sehingga di sini baik King James maupun NWT menerjemahkan the God, sang Allah. Cuma memang ada textual problem. Textual problem teks itu artinya manuskrip-manuskrip itu ada perbedaan-perbedaan. Ya, jadi ada textual problem dalam ayat ini. Karena ada manuskrip yang mengatakan hotheos, dan ada yang hanya theos, dan sangat sukar untuk menentukan mana yang benar. Tapi NWT-nya menerjemahkan tidak peduli bahasa aslinya itu pakai ho atau tidak. NWT-nya menerjemahkan the God. Kalau mau terjemahkan hurufiah sang Allah. Jadi saudara, kalau NWT menerjemahkan Markus 12 ayat 27 dan Lukas 20 ayat 38 sebagai God atau suatu Allah. Tapi menerjemahkan ayat paralelnya itu Matius 22 ayat 32 dengan the God atau suatu Allah. Bukankah mereka mengidentikan God, suatu Allah, dengan the God, sang Allah? Ini suatu atau seorang, saya sukanya. Ini argumentasi yang sangat kuat sebetulnya ya. Hancur-hancuran mereka kalau mendapat serangan seperti ini. Lalu mengapa mereka menerjemahkan jalan 1C sebagai God, satu Allah, suatu atau seorang?
dan menafsirkannya sebagai Allah kecil yang lebih rendah dari Yehuwa. Ini penafsiran plan ya. Karena tahu bahwa dalam Yohanes 1 ayat 1c kata itu menunjuk pada Yesus, maka mereka terjemahkan God. Tapi dalam Matius tadi, karena tahu ayat itu menunjuk pada Bapa, mereka terjemahkan the God. Poin ke-18. 1 Korintus 14 ayat 33 versi NIV, for God is not a God of disorder, but of peace. Karena Allah bukanlah seorang atau suatu Allah dari kekacauan, tapi dari damai. Sekarang NWT, for God is, dalam kurung, a God not of disorder, but of peace. Karena Allah adalah seorang atau suatu Allah dalam kurung, bukan dari ketidakteraturan, tapi dari damai. TDP-nya nyimpang laki-laki, karena Allah bukanlah Allah kekacauan, tetapi Allah kedamaian. Laki-laki TDP-nya beda. Memang dalam 1 Korintus 14 ayat 33 ini NWT meletakkan kata God itu dalam tanda kurung ya. Tanda kurung sini ya. Karena sebetulnya kata-kata itu memang tidak ada di dalam bahasa aslinya. Tapi tetap terlihat dari ayat ini bahwa mereka tidak keberatan untuk menyebut Bapa atau Yahweh atau Yehuwa dengan sebutan God, suatu atau seorang Allah. Tetapi tetap menganggapnya sebagai Allah yang sebenarnya, Allah besar. Bukan sebagai Allah kecil, tidak terjemahkan sebagai kata sifat, bersifat ilahi, dan sebagainya. Sekarang saya berikan catatan ya. Poin A, karena ayat-ayat PA menggunakan bahasa Ibrani, dan karena itu tidak menggunakan kata theos itu Yunani ya. Dan karena dalam 1 Korintus 14 ayat 33 sebelumnya kata God, seorang Allah itu tidak ada. Maka dalam bagian ini, sebetulnya serangan terkuat kita adalah dengan menggunakan Markus 12 ayat 27 atau Lukas 20 ayat 38, dan dengan membandingannya dengan ayat paralelnya yaitu Matius 22 ayat 32. Poin B, bagian bisa kita gunakan untuk menyerang terjemahan TDP yang berbeda dengan NWT. Mengapa dalam terjemahan Yohanes 1 ayat 1c pada waktu NWT menerjemahkan God, TDP menerjemahkan suatu Allah. Sedangkan dalam semua di atas ini tidak demikian. Dan terjemahan yang tidak konsisten. Jadi saudara, saya rangkum semuanya dalam satu kesimpulan ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1c atau yang 1 itu, kita lihat lagi ya. Supaya semuanya saya jelas ya. Ada dua kali kata God. Kata God yang pertama menggunakan definite article, nanti kita lihat. Kata God yang kedua tidak menggunakan definite article. Ya. Ini God yang pertama, ton theon. Dan ini God yang kedua, theos, tanpa hu. Lalu mereka katakan, pakai definite article, itu the God, itu Allah besar. Tapi di sini tidak ada definite article, harus terjemahkan God, dan itu Allah kecil, itu menunjuk pada Yesus. Tapi saya sudah tunjukkan dalam khotbah hari ini, pada poin C, 7 atau 8 ayat, Yesus disebut the God di dalam teks bahasa aslinya. Dan pada poin D, 18 ayat lebih sebetulnya, karena tadi ada ayat-ayat yang bertumpukan. Kata God menunjuk Allah besar.
Katanya kalau God menyebut Allah kecil, tapi di sini 18 ayat ini semua mereka terjemahkan God, tapi tetap menyebut Allah besar. Juga ada kata-kata yang paralel, 3 ayat paralel Matius, Markus, Lukas itu, maka terjemahkan the God. Yang satunya mereka terjemahkan God. Berarti the God dan God itu mestinya identik. Lalu mengapa gerangan mereka menafsirkan Yohanes 1 ayat 1 B dan C, the God menurut pada Allah besar, God menurut pada Allah kecil? Konyol, luar biasa konyol. Sebelum saya menyelesaikan bagian ini, sebetulnya sudah selesai, saya ingin memberitahu saja bahwa khotbah minggu depan tetap masih membahas Yohanes 1 ayat 1c, tetapi pembahasan menggunakan hukum bahasa Yunani dari seorang sarjana Yunani bernama E.C. Cowell. Dan itu sangat sukar pelajarannya. Jadi kebaktian dengan serius, dan kalau tidak ngerti maka saudara ulang lagi dengan membaca makalahnya dan sebagainya. Kalau misalnya tetap dibaca, tetap tidak ngerti, ya sudah, itu tidak usah dipakai sebagai argumentasi. Yang lain-lain sudah cukup untuk menghancurkan mereka dalam penafsiran Yohanes 1 ayat 1c itu. Sampai di sini pemberitaan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa pada hari ini sudah mempelajari lebih jauh tentang Yohanes 1 ayat 1, baik bagian B maupun bagian C. Dan melihat ketidakkonsistennya para saksi Yehova dalam melakukan penterjemahan. Mereka memang punya rumus penafsiran yang kelihatan indah, tetapi justru diinjak-injak habis-habisan. Kalau di satu sisi mereka katakan Yesus itu God dan kan itu suatu Allah kecil, maka ternyata dalam Alkitab ada sedikitnya 7 ayat di mana Yesus dalam bahasa Yunani digunakan kata kata sangat tertentu, dan karenanya kalau mau diterjemahkan jelas harus diterjemahkan the God. Dan sebaliknya ada banyak sekali ayat di mana Bapa diterjemahkan God, bahkan oleh Alkitab dari para saksi Yehova, yaitu New World Translation. Semua ini sudah cukup untuk menunjukkan kekacau balauan mereka di dalam menerjemahkan ataupun menafsirkan. Hanya sampai saat ini sebetulnya sudah jelas bahwa tidak seorang pun boleh menerima penafsiran dari saksi Yehova. Apakah mereka mau menerjemahkan God atau menerjemahkan sebagai kata sifat, yaitu divine. Semua tidak punya dasar apapun dari gramatika bahasa Yunani. Dan semua bertentangan dengan begitu banyak ayat. Berikan kami mata yang bisa melihat. Dan untuk pelajaran minggu depan yang masih menyambung pelajaran ini, merupakan pelajaran yang sangat sukar. Tolong hamba-Mu mempelajari lagi dan
Engkau berikan dia hikmat sehingga bisa mempermudahnya serendah mungkin sehingga semua bisa mengerti. Dan berikan semua pencerahan secara khusus supaya tetap bisa mengerti pelajaran minggu depan yang tetap membahas Yohanes 1 ayat 1 ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.